Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama Ustaz. Hari gini masih iri hati ya. Hari gini masih iri hati. Kata tiga. Hari gini masih iri hati. Jangan dong ya. Sama jamaah nih, baru bergabung ya. Jangan lupa siapin catatan, karena banyak catatan yang harus kita siapin. Betul, penting banget soalnya. Apa? Bu dari mana Bu? Subang. Lagi dari mana Bu? Sumbang. Oh, apa? Sumbang. Ya, dari Subang. Subang. Oke, ada tayangan yang aku mau kasih lihat nih. Mana? Rasa iri bisa merugikan semua orang. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Ya kasihan banget. Tetap baik sangka ya. Ya baik sangka aja, mendingan bahas yang tadi pertama belum terjawab aja deh. Tanda-tanda kalau hati kita sudah mulai terkena rasa iri hati. Oke siap. Ciri-cirinya. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semuanya. Catat ya. Orang-orang yang iri hati-hati. Karena ketika iri, nih, dengerin. Tidak senang melihat orang senang. Apa Bu? Tidak senang melihat orang senang. Apalagi? Senang melihat orang susah. Apa Bu? Senang melihat orang susah. Itu iri hati tuh. Apalagi? Gelisah dan tidak tenang ketika orang bahagia. Padahal dengerin, bahagia itu ada 3. Bahagia karena bisa menerima, makasih banyak. Bahagia yang kedua karena bisa berbagi. Itu hebat itu. Tapi alangkah bahagianya orang bisa melihat orang bahagia, padahal dia tidak dikasih. Cuma lihat aja temannya dapat hadiah, dia yang senang. Bahagianya aku kau senang. Coba lihat, ini hebat. Makanya hilangkan iri hati. Karena ketika ada iri hati pada diri kita, nauzubillah, maka satu, hidupnya gelisah dan tidak tenang. Apa Bu? Ya, gelisah dan tidak tenang. Orang yang punya iri senantiasa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Apain membanding-bandingkan? Orang yang iri hati, maaf ya, tidak bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan padanya. Syukuri diri kita. Saya tidak akan iri sama Habib Usman kalau dia tinggi. Karena saya bersyukur Allah sudah memberikan saya porsi tubuh 1,5 meter. Kalau Habib berapa? 183. Tuh kan. 183. Kebayang nggak? 3 meter. 3 senti. Pas pembagian kaki Habib urutan terdepan. Iya juga sih. Ingat, yang pendek gak usah sakit hati. Kapan orang pendek berjalan sama yang tinggi tidak kena petir. Yang tinggi yang kena. Tapi pada saat banjir yang pendek kelelep. Ya. Jangan iri. Karena ketika iri pada diri kita ini bahaya. Merugikan diri kita sendiri. Rugi diri kita. Orang tenang tidurnya, kita yang gelisah. Betul tidak? Nah ketika ada orang iri, maaf ya, iri pada orang mau tahu. Ketika ada orang terlihat pada kerugiannya pada orang, apa? Dia jelek-jelekkan orang. Dia gosipin orang. Kalau ada yang suka gosipin orang, berarti dia iri tuh. Kalau ada orang suka jelek-jelekin orang, berarti dia lagi iri tuh. Ya, kalau ada orang yang maaf merendahkan orang, dia lagi iri tuh. Tapi ada juga nih ciri-ciri orang iri. Ya kayaknya orang iri deh ini. Kenapa dia gosipin orang ya? Jangan-jangan dia iri nih. Loh, kok dia jelek-jelekkan orang? Berarti dia iri nih. Hah, dia gosipin orang nih. Dia maaf ya. Ya. Kok dia niru-niru gaya orang ya? Ya, berarti dia iri. Ya. Tanda iri itu bisa terlihat pada diri kita dan bisa kita lihat pada reaksi kepada orang. Maka hati-hati, hilangkan sifat iri ini karena merugikan pada diri dan juga merugikan pada orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan sosial. Karena merusak persaudaraan, merusak kekerabatan, merusak persahabatan.
Iya. Itulah tanda-tandanya ya. Iya. Introspeksi diri kita. Saya tidak akan mungkin iri sama Sony dengan hidungnya yang bagus itu. Oh, Masya Allah. Karena saya bersyukur dengan hidung yang minimalis. Karena ternyata orang pesek itu panjang umurnya. Iya dong. Karena irit napasnya. Karena napasnya diirit-irit, umurnya panjang. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Ingat ya, jangan sampai iri, sampai kita akhirnya sakit hati ya. Karena nggak ditanggung BPJS. Oke, jamaah. Yeah. Datang dari mana? Oke, aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke kanan dulu ya. Ini yang di rumah juga siapa tahu bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Aku pilih ibu. Ya, ibu silakan ikut saya bu. Sini bu. Ibu ini tidak akan mungkin iri sama ibu yang disampingkan. Kenapa? Karena ciputnya sama. Oh iya, sama-sama merah dalamnya, betul sekali. Kasih salam, nama ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Ibu Dede dari Subang, tepatnya Kelurahan Cigadung. Warga Subang, semuanya pada nonton ya. Wah, seluruh Indonesia nonton pastinya. Terima kasih. Iya Boleh dong. Kak Ustadz bertanya nih? Boleh dong. Mau nanya sama siapa? Mau sama Habib Usman. Mau sama Usman. Mau nanya sama Habib Usman. Mau nanya dong, boleh. Kartika Putri lagi nonton. Makanya yang lengkap mau nanya sama Habib Usman, jangan Ya, mau boleh sama ya. Habib Usman, beda. Boleh dong. Ayo silakan. Ya. Habib, ini boleh ya saya bertanya nih? Boleh. Iya boleh. Alhamdulillah. Belum dijawab? Iya. Alhamdulillah. Kan udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya udah ya silakan. Ini saya mau bertanya nih, gimana caranya nih? Saya punya hati ya, supaya mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan bila mana orang lain senang, kita ikut senang, tidak punya rasa iri hati. Gitu nih Habib ya. Apanya? Pertanyaannya Oh itu. iya, itunya. Oke, langsung dijawab sama Habib Usman ya Bib ya. Biar gampang ngucapin alhamdulillah, gak gampang iri hati Dan tidak Bib. punya rasa iri hati gitu. Ya, terima kasih Ibu. Kita sama-sama dengarkan jawaban dari Habib Usman ya. Oh, Kita iya. sama-sama duduk ya sekarang ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Keren ibunya. Silakan Habib Usman. Sani Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jelas bahwasanya apa? Bahwasanya, nih catat nih baik-baik nih. Ternyata Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Allah lah yang memberikan segala sesuatu semuanya kepada mereka. Dan Allah lah yang memberikan penghidupan kepada mereka semua di dalam dunia ini. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka baik kepada Allah, sehingga Allah berikan yang terbaik bagi kamu. Ketika engkau berprasangka buruk kepada Allah, maka kamu akan celaka. Oleh karena itu, ketika melihat orang lain senang, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Sehingga apa? Menjadi kebaikan baginya, keberkahan baginya. Ya Allah, berikanlah juga hamba seperti apa yang mereka dapatkan. Sehingga kehidupan yang saya jalanin, yang kami jalanin, mendapatkan keridhaan-Mu, keberkahan dari-Mu, kenikmatan dari-Mu. Dan kami berjalan sesuai dengan ridha-Mu. Oleh karena itu, ketika hamba tersebut sering mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, maka akan ditambah nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min azabi la syadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka ditambah nikmatnya. Oleh karena itu, dapat apapun,
sedikit ataupun banyaknya selalu berterima kasih kepada Allah sehingga Allah tambahkan. Allah tambahkan. Jadi jangan pernah pelit mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Walaupun sekecil apapun, dapat 2.000 sekalipun, atau 5.000 sekalipun, atau 10.000 sekalipun, tetap alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Allah tambah nikmatnya. Tapi ketika seorang hamba tersebut tidak berterima kasih kepada Allah, dikasih biasa yang besar, dapat yang kecil, ya kok kecil sih? Nah inilah menjadi penyakit, inilah yang menjadi celaka. Sehingga apa? Sehingga siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah, sehingga tidak ada keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Berarti dari hal terkecil sekalipun ya Bib ya, ucapkan alhamdulillah. Terjawab Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, Apalagi? suka gelisah deh ngeliat mungkin status orang yang dia tuh sebenarnya gak iri dengan kehidupan orang gitu. Ya. Tapi dia kayak ngerasa gini, kok hidup aku yang jadi banyak ujiannya, kerjaan belum dapat, hidup gini-gini aja, yang lain udah nikah kok aku belum. Jadi kayak dia lebih ke diri sendiri gitu. Bukan iri terhadap nikmat orang lain, tapi hitungannya dia lebih kepada ngenes pada diri sendiri. Ngenes bahasanya. Iya, lebih ngenes ke diri sendiri. Lebih kepada meratapi nasib. Nasibnya. Nah iya itu gimana? Apakah hal yang seperti ini bisa termasuk daripada iri hati karena membandingkan diri sendiri dengan kehidupan dan kenikmatan orang lain? Maka hal ini harus dicatat tapi jangan sekarang. Nanti setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah. Lillah.